warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini Ibu Nani akan melakukan coaching ya? Iya, betul, Bu. Ya, dan dalam melakukan coaching saya di sini akan menjadi observernya Ibu Nani. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah percakapan ini sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta atau belum? Dan dalam proses coaching ini jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu. Iya, Bu. Oke, yang pertama Bu, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Mungkin dalam kompetensi kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat mendorong coach untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalahnya. Ya, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, mungkin dari ketiganya ini yang saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, agar saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan. Iya, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini, indikator ketercapaiannya. Yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini adalah coach bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya apa yang harus dilakukannya. Oke, itu saja dulu ya Bu pertanyaan saya kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Baik Ibu Yulin, terima kasih. Mari silakan Pak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Hanya saja ada beberapa hal yang terkendala dalam hati saya. Oh iya, apa kendalanya? Sepertinya ada unek-unek yang ingin disampaikan. Iya Bu, saya sebagai guru agama merasa kurang menguasai yang namanya asesmen awal. Akhirnya setiap proses pembelajaran saya tidak bisa melakukan asesmen itu. Iya, kira-kira apa yang diharapkan dari percakapan ini? Jadi begini Bu, harapan saya bisa mengembangkan kompetensi saya agar saya bisa mengatasi masalah ini. Menurut pengamatan Bapak, apa permasalahan yang Bapak temui tadi? Dari diri saya, mungkin penyebabnya saya kurang memahami cara menerapkan asesmen di awal pembelajaran, Bu. Terus, kondisi ideal apa yang diharapkan agar Bapak dapat mencapai hal itu? Harapan saya, ketika saya kurang menguasai, ada orang lain atau teman yang dapat memberikan pemahaman mengenai asesmen. Ya. Terus dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi Bapak berada di skala angka berapa? Saya rasa mungkin saya berada di angka 5, Bu. Ya. Terus menurut Bapak, apa langkah-langkah atau solusi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan sering mengajak berkomunikasi dengan rekan sejawat terkait dengan kompetensi yang belum saya kuasai. Iya, itu metode yang dilakukan Bapak. Kira-kira metode itu berhasil atau tidak? Kalau dibilang berhasil, ya berhasil, namun belum
secara keseluruhan. Iya. Kira-kira ada metode lain selain itu? Metode lain menurut saya akan minta bantuan rekan guru untuk bisa memberikan penilaian atau umpan balik kepada saya saat melakukan asesmen di awal pembelajaran. Iya. Terus setelah berada pada kondisi sekarang, Bapak merasa dari skala 1 sampai 10 kira-kira berada di skala angka berapa? Pada sesi sekarang ini saya merasa mungkin sudah berada pada angka 8, Bu. Iya. Apa rencana Bapak setelah percakapan kita hari ini? Rencananya saya akan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah agar dapat membantu saya agar rekan guru bisa bekerja sama membantu saya dengan baik. Iya. Terus butuh waktu berapa lama Bapak dapat menyelesaikan hal ini? Menurut saya tidak lama, Bu, jika semua rencana telah berjalan dengan baik. Iya. Terus komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar berjalan dengan baik? Saya harus meningkatkan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dan kemudian menerapkannya dalam kelas dengan bantuan teman guru. Kira-kira ada tidak dukungan yang Bapak butuhkan selain dari yang disampaikan tadi? Tentunya dukungan yang menjadi harapan saya adalah kepala sekolah dan rekan sejawat. Ya, baik Bapak. Begitu banyak solusi yang Bapak sampaikan. Saya berharap semua bisa berjalan dengan lancar. Terus, bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan percakapan ini? Alhamdulillah, saya merasa lega karena dari kegiatan ini saya bisa tahu rencana yang harus saya lakukan. Iya, alhamdulillah saya juga merasa lebih senang dan semoga semua rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang diinginkan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, terima kasih juga ya. Terima kasih Pak Alion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Nani, coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan baik. Tadi sebelum melakukan coaching kan saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang ingin Ibu Nani kembangkan. Nah, apa saja yang sudah Ibu Nani lakukan terkait indikator tersebut pada saat coaching tadi? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan saat coaching tadi saya melakukan percakapan yang sesuai dengan alur tirta, sehingga dengan alur tirta tersebut bisa menggali coaching menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Menurut saya juga sebagai observer, tadi itu Ibu sudah bagus dan sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Nani sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada pada coaching. Kemudian Ibu Nani juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching kali ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, satu lagi Bu, yang ingin saya tanyakan sebelum kita tutup sesi hari ini, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nani kembangkan berdasarkan dengan hasil melakukan coaching hari ini? Iya, baik Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Iya, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu Nani. Ibu Nani ingin mendalami lagi alur tirtanya. Semoga ke depannya Ibu Nani dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Dan terima kasih, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu untuk berbagi pengalaman ya Ibu Nani. Iya, saya cukupkan sampai di sini observasi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Yulin. Waalaikumsalam Pak Ayun. Jadi sebelumnya Bu Yulin, saya adalah sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Yulin laksanakan sebentar nanti. Jadi untuk itu sebelum Bu Yulin melaksanakan coaching kepada coachingnya Ibu Yulin, saya hanya sekedar mengingatkan pada saat proses coaching ada 3 kompetensi yang harus Ibu penuhi. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengar aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Dan jangan lupa Bu Yulin, pada proses coaching Ibu menggunakan alur tirta. Di dalamnya yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelumnya Bu Yulin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya Pak. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Ya, kan kompetensi yang kita tahu itu Pak kan ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Dan Baik Bu Yulin. ya, Bagian pertanyaan kedua ya Bu Yulin ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Yulin observasi? di bagian ini Pak mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Baik Bu Yulin. Terus pertanyaan yang ketiga Bu Yulin, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan terhadap proses coaching kali ini? Indikator ketercapaiannya itu saya berharap coach dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik Bu Yulin, jadi cukup sekian pertanyaan dari saya. Ini adalah pertanyaan pra-supervisi Bu Yulin. Nanti setelah proses coaching ada pertanyaan lanjutan. Ya Pak. Setelah Ibu melakukan proses coaching terhadap coachingnya Ibu. Ya. Jadi terima kasih Bu Yulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nani. Ya, terima kasih Bu. Bu Nani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Di sini hanya ada beberapa yang menjadi kendala dari hati saya Bu. Oh, kendala apa itu Bu Nani ya? Bisa mungkin Ibu Nani mau curhat dengan saya? Iya Bu Yulin, di sini saya sebagai guru kelas merasa kurang berkomunikasi secara baik dengan peserta didik. Jadi peserta didik itu kalau ada masalah tidak leluasa curhat ke saya. Oh begitu ya Bu Nani. Terus apa yang Ibu Nani harapkan dari percakapan kita kali ini? Harapan saya bisa mengembangkan kompetensi saya agar saya bisa mengatasi masalah ini. Menurut pengamatan Ibu Nani, apa penyebab sehingga terjadi masalah tersebut? Mungkin di diri saya penyebabnya karena saya merasa kurang memahami cara berkomunikasi efektif kepada peserta didik. Kondisi ideal apa yang diharapkan agar Ibu Nani dapat mencapai hal itu? Kondisi ideal ini mungkin harapan saya peserta didik dengan senang hati menemui saya jika ada masalah yang dihadapi dan bercerita secara terbuka. Dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Nani berada di skala berapa? Kalau dari kondisi sekarang ini, mungkin saya masih merasa di skala 5. Skala 5 ya Bu. Menurut Ibu Nani, apa langkah-langkah atau solusi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut? Langkah-langkah atau solusi yang mengatasi permasalahan ini mungkin saya akan sering mengajak berkomunikasi dengan peserta didik. Oh iya itu metode yang Ibu Nani lakukan. Kira-kira menurut Ibu Nani, metode itu akan berhasil atau tidak? Kalau dibilang berhasil, ya berhasil. Namun belum secara keseluruhan Bu. Oh, kira-kira ada metode lain selain itu Bu? Ada Ibu Yulin, mungkin seperti konseling kelompok, meminta bantuan rekan sejawat
untuk membantu saya agar saya bisa lebih mengenali jikalau ada peserta didik yang bermasalah. Iya, terus setelah berada pada kondisi sekarang, Ibu Nani merasa dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira sudah berada di skala berapa? Kalau dilihat dari sekarang ini, mungkin saya merasa sudah berada pada skala 8. Terus apa rencana Ibu Nani setelah melakukan percakapan kita hari ini? Rencananya saya akan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah ini untuk dapat membantu saya agar rekan sejawat bisa bekerja sama dengan baik, dan saya juga melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Iya. Butuh waktu berapa lama Ibu Nani dapat menyelesaikan hal ini? Menurut saya tidak akan lama jika semua rencana telah berjalan dengan baik. Terus komitmen seperti apa yang Ibu Nani lakukan agar hal ini dapat berjalan dengan baik? Kalau saya mungkin harus meningkatkan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan lebih penting lagi berkomunikasi lebih efektif dengan peserta didik. Iya. Kira-kira ada tidak dukungan yang dibutuhkan selain yang disampaikan tadi? Kalau dilihat dari dukungan ini, mungkin tentunya dukungan yang menjadi harapan saya adalah semua warga sekolah, Bu. Baik, Bu. Begitu banyak solusi yang sudah disampaikan. Saya berharap semua bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu Nani setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya setelah melakukan percakapan ini, alhamdulillah saya merasa lega, Bu, karena dari kegiatan ini saya bisa tahu bahwa rencana yang harus saya lakukan. Iya Bu Nani, saya juga merasa senang ya Bu Nani karena Ibu akan melakukan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan. Semoga semua rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang diinginkan ya Bu Nani. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih ya Bu atas percakapan hari ini. Iya, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati Ibu melaksanakan coaching dengan coachingnya Ibu. Iya, Pak. Untuk selanjutnya Bu, ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Ya. Yang pertama, pada indikator mana yang Ibu kembangkan tadi pada proses coaching? Saya rasa pada identifikasi masalah yang dihadapi coaching dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, Pak. Benar sekali Bu. Terus yang pertanyaan yang kedua Bu, yang terakhir, pada proses coaching apakah Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur yang dimaksud tadi? Saya rasa alhamdulillah sudah Pak. Iya Bu, benar sekali Bu. Tadi saya juga sempat mengamati Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya Ibu, bahwa Ibu juga sudah menggunakan alur Tirta. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih juga Jadi Pak. di sesi terakhir ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Bu Nani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Baiklah, di sini Pak akan melakukan coaching ya. Betul Bu. Iya. Di sini saya akan menjadi observer atau pengamat Bapak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah percakapan yang sudah sesuai alur Tirta atau belum, dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nah, jangan lupa juga Bapak saat proses pelaksanaan coaching, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Iya Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik.
Dalam kompetensi kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat mendorong coach untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah. Iya. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, agar saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan. Iya. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Kira-kira indikator yang ketercapaiannya. Yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini adalah coach bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan juga memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan. Iya, baik Pak. Itu saja dulu ya pertanyaan dari saya untuk Bapak sebelum melakukan coaching. Selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Nani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Yulin, silakan. Makasih Pak. Baik, Bu Yulin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Tapi saya amati hari ini Ibu Yulin kelihatannya tidak bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apa Ibu ada masalah? Iya Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya itu bingung mau mengutarakannya itu kemana. Apa hari ini Bapak ada waktu luang? Mohon maaf sekali nih Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah saya ada waktu, Bu Yulin. Saya siap mendengarkan curhatan dari Ibu Yulin. Semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu Yulin hadapi. Nah, Ibu Yulin, coba ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Yulin. Begini Pak, beberapa waktu lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi saya mendapat teguran dari beliau. Apa yang membuat Ibu Yulin sehingga mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya ya Pak, sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius. Oh, tidak seriusnya seperti apa, Bu? Begini Pak, Ibu Kepala Sekolah mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Proses belajar yang bagaimana, Bu Yulin? Apa Bu Yulin dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga bisa dikritik seperti itu? Sepertinya beliau merasa saya tidak memakai media pembelajaran yang tepat saat proses pembelajaran. Terus tidak tepatnya seperti apa, Bu Yulin? Begini Pak, waktu saya menjelaskan tentang proses perkembangbiakan tanaman, saya hanya menggunakan buku teks dan gambar. Jadi saya merasa murid akan paham tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, jadi masalahnya begitu. Sebenarnya itu sudah bagus, tapi menurut Ibu Yulin mengajar hanya menggunakan buku teks dan gambar, apa bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dengan cara belajar yang berbeda? Oh, betul juga ya Pak. Memang selama ini masih ada beberapa anak yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya untuk menggunakan berbagai sumber belajar selain buku teks. Dan harapan dari kepala sekolah agar Bu Yulin bisa menggunakan sumber belajar selain buku teks. Iya, ya Pak. Saya pikir juga ada benarnya ya Pak. Nah, jadi setelah Bu Yulin bercerita tentang masalahnya, bagaimana perasaanmu sekarang? Ya, saya merasa senang sekali ya Pak. Saya juga menjadi sadar kenapa kepala sekolah menegur saya seperti itu. Kalau begitu, apa rencana Ibu Yulin selanjutnya?
Saya berniat menemui kepala sekolah agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah dan akan membicarakan hal ini, Pak. Iya, sangat bagus Bu Yulin. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Yulin selanjutnya? Setelah ini saya akan mempertimbangkan untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Jika memungkinkan, saya akan menggunakan video, maka saya akan mencari referensi sebagai sumber belajar untuk memudahkan murid dalam memahami materi. Terus rencana yang bagus Bu Yulin, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Dengan melihat rencana pembelajaran Pak yang akan digunakan sehingga bisa disesuaikan sumber belajar apa yang akan digunakan. Lalu, apa ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan tersebut? Iya Pak, dengan beragam sumber belajar, murid menjadi lebih paham terkait pembelajaran yang saya sampaikan. Iya, sangat bagus Bu Yulin. Solusi yang akan Ibu Yulin rencanakan sudah sangat luar biasa. Ya, Saya setuju dengan ide tersebut. Ya, alhamdulillah Pak. Saya juga merasa lebih lega karena jujur saya merasa agak takut berurusan dengan atasan dan salah mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, alhamdulillah saya juga merasa bersyukur Bu Yulin sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Yulin rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu dan apa ada batasan waktunya? Ya, mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan Pak. Saya akan menemui kepala sekolah dan menyampaikan permohonan maaf serta menyampaikan rencana terkait pembelajaran. Menggunakan berbagai sumber belajar dalam proses kegiatan belajar, mengingat untuk pembelajaran efektif itu akan berlangsung minggu depan, sehingga saya akan lebih mempertimbangkan sumber belajar yang akan saya gunakan selain buku teks dan gambar. Baik Bu Yulin, selanjutnya dukungan apa yang Bu Yulin butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, tentu saja Pak, dukungan dari rekan sejawat dan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain terkait rencana saya sehingga bisa saling mengingatkan dan bekerja sama. Ide yang bagus Bu Yulin. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin amin ya Allah. Terima kasih ya Pak atas waktu dan saran serta masukan yang Bapak berikan sehingga saya sekarang ini sudah merasa lega Pak. Iya Bu Yulin, terima kasih kembali sudah mau berbagi cerita dengan saya. Ya, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aliun. Waalaikumsalam Bu Nani. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya sudah selesai dan berjalan baik. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak kan. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut pada saat coaching tadi? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan saat coaching tadi saya melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Iya, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus ya Pak. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching kali ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oh ya, satu pertanyaan lagi ya Pak, sebelum kita tutup. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Ya, baiklah Pak, luar biasa ya Pak. Bapak akan mendalami lagi alur Tirta. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak.
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi, ya Pak. Oke Pak, saya cukupkan sampai di sini observasi hari ini ya. Sekian dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.